Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, sudah rame, baru 3 menit. Teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, kita bisa berjumpa kembali. Kita sama-sama panjatkan doa terlebih dahulu. Semoga pelaksanaan Zoom hari ini santai, rileks, dan bermanfaat ya buat teman-teman yang kepo sama high five sudah lama, pengen tahu lagi tentang high five itu sudah lama. Terus pengen kenalan lebih jauh dan mau tahu jadwal pelatihan offline high five itu kapan saja, maka simak sampai akhir karena buat temen-temen yang join sampai akhir, yang nanti mengisi data itu akan mendapatkan satu set worksheet English for Children ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk eh les masing-masing ya. Jadi semua yang hadir hari ini, kalau member high five udah nggak usah asik-asik lagi. Pokoknya kalau member high five sudah otomatis dapet tanpa harus ikut pun karena itu salah satu support ya terbaik saya untuk teman-teman yang bisa digunakan biasanya untuk trial class. Jadi materi ini bisa banget digunakan untuk trial class. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Teman-teman eh, harus banget untuk ikut ya, harus banget untuk ikut hari ini sampai dengan akhir. Sebentar, kita tunggu teman-teman yang lain sambil saya siapkan terlebih dahulu ya. Tunggu. Kalau ya. Jadi harus simak sampai akhir biar nanti teman-teman dapat. Kalau nggak ngisi data di akhir acara nanti berarti belum bisa dapat untuk worksheetnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sudah semakin banyak yang hadir. Ini kuotanya hanya 100 seat. Jadi kalau udah 100 udah nggak bisa nerima lagi nanti yang mau join itu mental. Jadi buat teman-teman boleh diinfokan di grup atau ke teman yang memang mau tahu tentang high five. Terus masih ada kuota, mumpung masih ada kuota masih bisa join. Jadi saatnya diinfokan harus join sekarang karena siapa cepat dia yang dapat. Kalau seatnya sudah full, sudah nggak bisa gabung lagi. Wah, ada dari Batang. Ya, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman ya sambil saya persiapkan biar bisa share screen sebentar lagi. Siapa yang sudah pakai buku high five tapi belum pelatihannya? Coba komen atau belum tahu nih Mi, sebenarnya buku high five itu eh, adanya untuk kelas berapa saja sih? Masih bingung penggunaannya kayak gimana? Yo, coba di komen dulu ada nggak yang kayak gitu? Biar nanti aku tahu aku harus menjelaskannya ke arah yang mana. Oke, ada. Miss, saya nggak bisa Inggris. Apakah bisa mengajar bahasa Inggris? Nah, nanti ada sesinya kita bahas. Bisa nggak sih kalau bukan basicnya bahasa Inggris, terus pengen banget join High Five dan ngajar bahasa Inggris? Karena sudah terbukti ada salah satu member High Five yang ada di eh, posisi tersebut ya yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Inggris, tapi berani-beraninya dia buka bahasa Inggris gitu loh. Karena ada teknik, ada trik, dan ada caranya. Oke, teman-teman. Ya, kita langsung mulai saja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, untuk teman-teman, kita mulai dulu. Apakah layarnya sudah tampil, teman-teman?
Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang teman-teman untuk yang malam ini ya sudah berkenan hadir di acara High Five. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya dan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya kepengen mengingatkan teman-teman kalau seandainya nanti di tengah acara teman-teman mau kasih komentar, teman-teman mau bertanya, kalau belum diizinkan untuk unmute, silahkan tuliskan apa komentar dan pertanyaan teman-teman di kolom chat terlebih dahulu biar nggak lupa. Ya, nanti ada saatnya ketika saya selesai menjelaskan, itu teman-teman akan masuk ke tahap diskusi dan kita akan bahas semua pertanyaan dari teman-teman. Kita akan saling cross-check apa sih sebenarnya yang bikin teman-teman bingung saat beli buku High Five harus mulainya dari mana. Oke, ini dia program kita teman-teman. Karena ini awal tahun dan awal start, maka bagus banget kita bisa menambah kursus bahasa Inggris di AHE kita atau di unit bimbel kita. Nah, tentu nggak bisa dong kita ujuk-ujuk langsung nih tanpa kenalan dulu, tak kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Ya, tanpa kita harus tahu dulu ini bukunya kayak gimana, isinya kayak gimana, worth it nggak ya kalau saya bayar terus saya ikut pelatihannya, apakah ini sesuai dengan feedback yang akan saya terima. Nah, malam ini kita nggak akan promosi aja, kita nggak akan ngomongin programnya sebagus apa, tapi aku juga akan memperkenalkan dengan bangga bahwa produk-produk High Five memang dibutuhkan untuk anak-anak belajar. Kenapa kayak gitu? Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Karena High Five sudah dibuat dan disusun dengan mengacu kepada CEFR level. Nah, apa itu CEFR level? CEFR level ini, teman-teman, adalah standarisasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang atau murid. Jadi fokusnya itu kepada kemampuan, ya. Kemampuan yang menjadi patokan, bukan kelas berapa di sekolah, bukan umurnya berapa, enggak. Ya, walaupun high five itu targetnya untuk usia anak-anak sampai dengan remaja, tapi tetap ya proses pembelajarannya dilihat dari kemampuan dan kita sudah mengacu kepada CEFR levels. CEFR itu haruslah dia fokus ke 4 skill bahasa. Jadi dia nggak hanya belajar grammar saja, ada listeningnya, ada speaking practice-nya, ada readingnya, ada writingnya. Tentu semua bagian ini tidak akan terlepas dari yang namanya vocabulary dan grammar. Jadi vocabularies dan grammar itu adalah satu pondasi ya untuk kita agar bisa belajar dan menggunakan bahasa asingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di CEFR itu ada 6 level dari A1 sampai dengan C2 ya. 6 level ini mulai dari pemula sampai dengan mahir itu harus diketahui semua orang yang kepengen belajar bahasa Inggris. Biar apa? Biar tahu mulai belajarnya dari mana sih, ya. Jadi CEFR itu nggak sembarangan, ya. Batasan standarisasinya itu memang disusun dan didesain secara langsung. Sumbernya juga jelas dari mana, teman-teman ya. Nah, kita sebagai pengajar atau fasilitator atau guru yang memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Inggris, setidaknya kita harus tahu, oh kalau A1 itu mereka tahap pemula. Kalau pemula berarti kosakata yang dimiliki sebatas di beginner. Kosakatanya masih kosakata standar. Oh, terlalu cepat ya? Oke, tak pelankan. Maaf ya, kalau arah Sumatera ke barat sini, Medan, Sumatera Barat gitu ya. Kita satu satu kaum gitu. Emang kalau didengar sama orang Jawa tuh kayak ngegas terus. Oke. Tak alon-alon ya. Kok jadi lucu ya teman-teman. Sebentar. Jadi, iya loh.
Tak usahakan ya Kak Sarah ya. Mhm. Jadi, sampai mana tadi? Jadi, kalau untuk basic, teman-teman, misalnya ditanyain, kamu apa kabar? Oh, kabar saya baik. Saya baik-baik saja. Saya sehat, alhamdulillah. Nah, seandainya bahasa Indonesia, maka kosakatanya itu sebatas itu. Makin tinggi levelnya, maka ketika dia mendapatkan pertanyaan, maka pertanyaan yang dijawabnya itu akan semakin complicated, semakin lengkap, dan semakin eh, apa ya, semakin bertingkat gitu loh. Kalau ditanyain, Endah, kamu apa kabar hari ini? Oh, saya baik. Kabar saya baik hari ini karena hari ini saya mendapatkan 5 pendaftar baru setelah saya melakukan sebar brosur promosi. Mereka datang ke unit saya dan mereka langsung mendaftarkan. Mereka memilih program baca tulisnya ada 3, matematikanya 1, dan bahasa Inggrisnya 1. Jadi saya senang sekali hari ini, gitu. Umpamanya, seandainya diumpamakan, dia seperti itu di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga di bahasa Inggris. Jadi semakin tinggi level bahasa Inggrisnya, maka diharapkan siswa itu semakin bisa berbahasa Inggris yang panjang, lama, dan menggunakan bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar daily conversation. Itu yang menjadi acuan di High Five, teman-teman. Nah, sebelum kenal sama High Five, apakah teman-teman sudah kenal dengan CEFR? Coba komen dulu di kolom chat ya. Sudah tahu belum yang namanya CEFR atau bahasa Inggrisnya tadi C, E, F, dan R itu sudah tahu belum sih? Apa baru tahu malam ini setelah kita belajar bareng-bareng? Oke, masih asing, belum tahu, baru dengar sekarang. Iya, ya. Jadi, pernah di ruang guru? Yes, ruang guru English Academy, EF, English Verse, terus banyak sih sebenarnya sekarang, tapi mereka yang mengacu pada CEFR pasti rentang biaya kursusnya sudah pasti mahal, ya. Kenapa dikatakan mahal? Pasti di atas 200 ribu untuk lesnya ya. 200 ribu itu, di atas 200 ribu itu sudah kalangan yang murahnya. Kalau kalangan kayak ruang guru, kayak IF itu udah 500 ribu ke atas biaya les per bulannya. Kalau IF itu udah per paket. Per paketnya bisa sampai puluhan juta. Nah, itu kalau yang sudah populer, yang sudah menerapkan ada native speakernya. Nah, High Five itu targetnya di semua kalangan. Menengah, kalangan bawah, menengah, sama atas semuanya bisa masuk. Tergantung nanti apa aja yang kita kasih selain pembelajarannya. Ya, maka High Five itu sudah memiliki sudah memiliki modul yang komplit. Untuk pre atau pemanasan sebelum dia masuk ke beginner, ke pemula, mulai dari ngumpulin kosakata, kenal dengan jenis-jenis kata, sama kenal dengan pronunciation dasarnya gimana, itu mulainya dari A0, level CEFR-nya A0, artinya masih pre-beginner. Itu kalau preschool ini belum belajar baca, tapi sudah belajar speaking. Kalau pre-beginner ini untuk pemula belajar dapat kosakata sebanyak-banyaknya. Benar-benar harus pondasinya dari sini. Biasanya banyak anak-anak yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu kemampuan kosakatanya tuh nggak ada sama sekali. Jadi bagian beginner, pre-beginnernya ini mereka harus lalui dulu. Biar apa? Biar kosakatanya, pronunciation dasarnya, sama tensis dasar part of speech-nya dia dapat. Jadi untuk A, B, dan C ini basic yang benar-benar nggak boleh dilewatin. Nah,
Terus di A1 sampai A2 kita punya level 1 sampai level 4. Level 1 sampai dengan level 4-nya beginner ini representatif atau mewakili dari level A1 sampai dengan A2 di CEFR. Miss, isinya apa saja? Tentu isinya secara garis besar untuk tenses dasarnya dia ada simple present tense, ya, present continuous tense, kemudian pengulangan model yang sering digunakan may dan can. Tentu dia juga ada pengenalan simple past tense-nya. Nanti di level 5 baru dia ada future tense-nya. Kenapa future tense itu ada di level 5? Karena memang future tense biasanya relate atau berhubungan dengan perencanaan di masa depan atau rencana di masa depan. Walaupun dikenalkan di level 1 sampai level 4. Nah, biasanya mentok tuh guru-guru bahasa Inggris, mentok levelnya itu di beginner. Kenapa di beginner? Karena mentok guru bahasa Inggris kebanyakan pada umumnya mereka tidak memiliki tempat, tidak memiliki komunitas untuk menyalurkan. Kalau cuman kuliah dulu 2014 saya lulus kuliah bahasa Inggris, dari 2014 sampai 2025 sekarang kalau nggak ada high five saya tuh nggak punya ruang, nggak punya komunitas untuk bisa praktek bahasa Inggris. Sehingga sebelum high five itu punya komunitas, saya tuh nggak ada teman untuk ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya jadi nguap, hilang semuanya karena nggak pernah dipakai. Banyak sekali kondisi seperti itu. Coba teman-teman komen, ada nggak yang sepenanggungan kayak aku? Setelah lulus kuliah basic bahasa Inggris atau sudah pernah les bahasa Inggris, tapi karena nggak ada tempat, nggak ada komunitas lagi, akhirnya nguap gitu. Ilmunya nggak kepake lagi. Bahasa Inggrisnya jadi hilang. Ya, bahasa Inggrisnya jadi nggak kepake gitu loh. Guru yang tidak pernah praktek, ya, yang nggak make bahasa Inggrisnya, maka bahasa Inggrisnya jadi fasib. Betul, kayak kehilangan arah ya Kak Siska ya. Karena aku juga kayak gitu teman-teman. Wih, kalau selama kuliah dulu speaking semester 1 A, speaking semester 2 A. Pokoknya kalau kalau harus tampil presentation itu paling duluan maju. Sudah menikah, berkarir, ternyata karirnya tidak selaras. Ngajar bahasa Inggrisnya cuma 5%. Terus lainnya ngajar apa? Mis, saya ngajarnya banyak di matematika malah. Walaupun tetap berguna bahasa Inggrisnya, tapi karena ngajarnya di bimbel bukan di kursus, jadi bahasa Inggris saya nggak kepake, akhirnya nguap. Resign dari tempat kerja sebelumnya, saya tuh mikir, kok saya lulusan bahasa Inggris tapi nggak kepake lagi. Saya tuh pengen merintis kursus yang benar-benar bahasa Inggris, bukan bimbel, gitu ya. Tapi gonta-ganti modul, akhirnya nggak ketemu modul yang pas yang saya pengen itu gimana. Nah, karena pengetahuannya sudah punya dan waktunya sudah banyak luang sehingga lahirlah mereka ber-17 ini, teman-teman. Ya. Di B1-nya kita punya level 5, 6 dan 7 yang kelasnya disebut kelas pre-intermediate. Nah, kelas pre-intermediate ini dia sudah sangat eh, lumayan kompleks ya. Ada conversation, ada listening conversation, ada fill in blanks, ada naratif teks, ada apalagi ya di situ ya. Ada mulai kombinasi lebih dari satu tenses. Misalnya past tense ketemu dengan past continuous, pemakaiannya kayak gimana. Tapi di high five pengajarannya, kalau teman-teman ikut pelatihannya, dia bukan menghafal, tapi dia mengasah critical thinking. Jadi sebenarnya tenses itu nggak dihafalkan bisa loh teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara dipakai duluan. Sama kayak kita mau apa ya? Ibarat kata tuh mau menggunakan suatu alat. Kadang kita pakai intuisi dulu. Insting kita tuh kayak gimana makainya. Jarang banget kita baca buku petunjuk, buku panduannya.
Berapa persen sih orang yang habis beli barang baru, terus dia buka kotaknya, baca dulu petunjuk penggunaannya gimana, terus cara merawatnya gimana, baru dia pakai alatnya. Enggak. Kita lebih seneng apa? Kita lebih seneng digunakan dulu, yang penting bisa ngidupin, terus nanti lain-lainnya kalau ada masalah baru kita cari tahu. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau bahasanya udah sering kita pakai, kita akan ngeh sendiri kok. Oh, ternyata kalau saya mau bilang ini harus kayak gini ya. Nah, itu namanya critical thinking. Kalau critical thinking itu kita bawa ke dalam classroom, maka kita mengajarnya dengan lebih enak. Itu di level B1. Biasanya anak-anak di level 5 itu pengajarannya sudah 50%-nya sudah lebih banyak pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Inggris. Kalau untuk B2, maka pengajaran sudah full menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Coba teman-teman di sini dijawab terlebih dahulu, buku mana yang sudah pernah teman-teman beli? Buku preschool kah? Pre-beginner kah? Buku beginner atau buku pre-intermediate atau semuanya sudah pernah teman-teman beli? Yang mana nih yang sudah pernah? A1, A2. Sudah semua, tapi mau latihan ketinggalan, oke? Oh, nggak masalah, Kak. Kak Yusi, boleh ditutup. Yang belum pernah, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Ada kabar gembira, teman-teman, ya, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena buku High Five dijual untuk umum. Silahkan dimanfaatkan, diajarkan seluas mungkin di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan aku bikin buku bahasa Inggris yang menarik, yang representatif, cocok untuk anak-anak yang anak-anakable gitu ya, yang dekat sekali dengan anak-anak memang untuk disebarluaskan di seluruh Indonesia. Teman-teman boleh kunjungi TikTok. Jadi kalau mau order, kita sudah ada di toko item atau di TikTok. TikTok Harmoni Edu Pro, atau boleh kalau mau kasih saya komisi, boleh di etalase TikTok saya. Nah, kalau di etalase TikTok saya itu banyak. Ada panci, ada lipstick. Ya, silahkan kalau mau lihat-lihat di sana ya. TikTok saya Endah Konsultan Bimbel. Itu ada di etalasenya. Teman-teman boleh order. Sekarang ada bonus diskon free ongkir. Klaim dulu, jangan lupa follow dulu untuk mendapatkan free ongkir di sana. Silahkan dibeli, di check out sebanyak-banyaknya. Di screenshot dulu biar nanti setelah kita Zoom, setelah kita webinar bisa diorder. Kalau yang sudah jadi mitra AHE, ya, bedanya apa, Miss? Kalau order di AHE, kalau order di AHE kan belum dapat free ongkir. Tapi memang di Harmoni itu teman-teman beda harganya karena dijualnya di TikTok ya. Kalau jual di TikTok itu kan potongannya banyak, jadi harus diperhitungkan. Tapi teman-teman sudah free ongkir. Kalau ordernya di TikTok itu free ongkir, jangan lupa follow dulu, terus diklaim eh apa ya? Diklaim tik vouchernya, voucher diskonnya diklaim dulu, baru nanti order dan diproses, gitu ya. Kayaknya preschool sama pre-beginner itu memang full gambar, Miss. Jadi ada teknik mengajarnya memang. Nah, malam ini kita tidak bahas teknik mengajar, tapi kita lebih bahas ke programnya dulu sama modulnya. Ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Ini dia. Jadi di High Five itu ada 5 kelas ya. Kelas paling rendah itu kelas preschool, terus kelas pre-beginner, kelas pre-intermediate, dan kelas intermediate. Jadi ketika teman-teman kiblatnya atau mengacunya ke High Five, teman-teman nggak perlu mikirin lagi relate-nya CEFR dan materi sekolah. Ya,
Di High Five semuanya itu sudah ada. Hanya saja kendalanya ketika ada anak yang terlambat mendaftar dan terlambat bergabung belajar bahasa Inggris menggunakan modul High Five-nya. Itu yang menjadi kendala. Ya. Di level A sampai C ini materinya sudah komplit. Di level 1 sampai level 6 itu kalau dia disambungkan atau dilanjutkan kelasnya, maka semua materi yang ada di sekolah untuk elementary school atau SD itu semuanya sudah terbahas di High Five. Ya, itu untuk modul High Five-nya ada apa saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek. Ini tadi dia nama-namanya ya, kelasnya. Teman-teman sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Saya buka untuk 2 pertanyaan di pertengahan. Mungkin mau tanya modulnya, mau tanya itunya. Kalau tanya cara ngajarnya jangan dulu, nanti kita sampai 4 jam webinar 4 jam. Kita bukan sekedar bahas modul nanti ya. Berapa halaman? Oke, untuk preschool, pre-beginner itu kurang lebih kalau saya tidak salah 28 halaman dengan jumlah 5 chapter. Satu chapternya ada 4 practices. Jadi setiap chapter itu ada 4 praktisnya. Pembelajarannya fokus ke interaktif ya. Jadi secara garis besar cara mengajarnya itu adalah interactive based learning. American atau British style? Of course, Indonesian accent and Indonesian style, Kak Vivo. Ya, kenapa, Miss? Karena saya belum berani mengklaim. Kalau secara materi ini saya tulis berdasarkan American English. Tapi saya nggak mau melebeli diri saya atau melebeli produknya itu berkiblat kepada British atau English American. American English. Karena itu luas sekali teman-teman ya. Label tersebut luas sekali. Di level 5 pre-intermediate itu dibahas. Saya perkenalkan ke murid. British English itu seperti ini. American English itu seperti ini. But that's not the point. The point is how you communicate and the listener, the speaker understand each other. Jadi jangan ngurusin action dulu, nggak masalah. Yang penting kita komunikasi dulu. Kalau kamu sudah di level B1, sudah di level B2, sudah selesai, berarti tahap selanjutnya di level C1 sampai C2, baru tuh belajar action American gimana, action British gimana, action Adele gimana. Tahu nggak teman-teman, action Adele? Action Adele itu hanya dia yang tahu ya. Oke, satu modul kira-kira habis berapa bulan? Itu tergantung teman-teman mau menjalankannya seperti apa ya. Kurang lebih kalau sesuai dengan tata cara pengajaran High Five itu modul preschool sama pre-beginner setiap modul kurang lebih 3 bulanan. Preschool untuk usia minimal 5 tahun boleh untuk anak yang belum bisa baca karena dia membaca gambar dan menirukan ucapan guru. Itu untuk preschool. Apa standar anak sudah bisa naik level? Kak Siska, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ya, setiap level high five untuk level beginner, jadi 3 level yang ada level-levelnya itu beginner, pre-intermediate dan intermediate, ada examnya. Examnya secara tertulis dan juga lisan. Tentu exam ini terbatas, tidak dijual untuk umum teman-teman. Kenapa, Miss? Dikarenakan memang untuk menggunakan exam itu teman-teman harus benar-benar menggunakan alur pengajaran dari High Five. Artinya harus ikut pelatihannya terlebih dahulu. Untuk preschool dan pre-beginner memang tidak ada ujian, tapi akan segera launching per Januari ini nanti akan ada alat bantu review tes untuk preschool dan pre-beginner berbentuk picture examination. Picture examination ini nanti akan ngebantu murid untuk langsung lihat bendanya dan examinernya
tukang ujiannya akan menanyakan secara lisan kepada mereka benda apa yang ditunjukkan. Makanya preschool sama pre-beginner itu modulnya itu full gambar dan full warna. Itu ya. Itu iya, action Edel Edel itu luar biasa. Kelas 1 SD kalau dia sudah bisa baca direkomendasikannya mulai dari pre-beginner. Yes, betul sekali Kak Vivo. Grammar dan vocabularies American sama eh British itu beda. Sebenarnya bukan grammarnya ya. Kalau di British sama English itu lebih ke expressionnya, Kak. Kalau grammarnya ya grammarnya tetap simple present tense, simple past tense, future tense. Grammar itu tetap ada 12, mau apapun dia actionnya. Perbedaannya itu di expressionnya ya, atau cara pemilihan vocabularisnya. Kalau Kak Pipo mau ada kursus bahasa Inggris yang memfasilitasi lebih ke British dan juga American accent, berarti belum cocok sama high five. Seperti itu ya. Kalau aku lebih senang melabelinya high five itu adalah Indonesian accent, Indonesian culture, dan konten di dalamnya saya membawa local culture saya dari Bangka Belitung. Karena salah satu tujuan saya sebagai penulis dengan bangga saya pengen memperkenalkan Bangka Belitung itu ke seluruh Indonesia. Karena selama ini yang terkenal itu Jawa, Sumatera. Orang-orang pintar tuh ya dari Jogja gitu ya, dari Solo gitu. Buku-buku yang keren itu cuman Andrea Hirata aja yang dari Bangka Belitung gitu loh. Yang lainnya itu kayak nggak ada gitu loh. Kalau zaman saya kuliah dulu ada Azura Dayana, mereka itu. Tapi setelah kesini-kesini kok nggak ada lagi suaranya. Nah, salah satu ya impianku adalah memasukkan local culture ya yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini nih ada lagi teman-teman. Nanti High Five itu akan punya English Reading Club ya. Jadi kita ada mengeluarkan buku beginner reading time dari 1 sampai 4 ya mengacu pada modulnya beginner yang ini bermuat cerita-cerita pendek sesuai dengan pembahasan levelnya. Jadi temanya diambil dari tema beginner 1 sampai beginner 4. Wah, ini ke-spill nih, harusnya membernya dulu yang tahu. Tapi ini belum launching, sedang dalam tahap layout dan pendiskusian. Nanti kalau sudah jadi, ya, itu akan segera dilaunchingkan. Dan itu akan ada program reading clubnya di Facebook. Jadi teman-teman nanti siap-siap ya, join ke Facebook Harmoni yang sekarang kan Harmoni Edu Pro itu baru ada di TikTok sama di WA dan kedepannya akan ada di Facebook karena reading English-nya akan dilaksanakan di Facebook. Gitu. Oke, guru ngajar berapa anak dalam satu sesi? Bebas ya. High five itu bisa klasikal, bisa semi individual, bisa private, bisa VIP, bisa semua. Tapi itu akan dibahas di sesi pelatihannya. Jadi kalau Kak Sukriyah pengen lebih jauh, itu harus ikut pendaftaran untuk pelatihan. Oke, kita lanjut terlebih dahulu teman-teman. Nanti kita tanya jawab lagi. Nah, ini kita bedah satu persatu levelnya dulu. Nggak dibedah satu persatu buku ya, tapi satu persatu kelasnya. Satu persatu kelasnya ini mau bagaimana? Ada kelas preschool, ada kelas pre-beginner. Preschool itu stimulasi menulis dan bunyi huruf. Ya, kenapa Miss? Emangnya huruf ada bunyinya ya Miss? Nah, di bahasa Inggris teman-teman ada sebab kenapa ini dibacanya back. Bukan back ya, tapi back. Ada sebabnya karena bunyi hurufnya kalau A, I, U, E, O itu ada dua jenis cara bacanya. Cara bacanya sebagai short vowels dan long vowels. Yang ini dibacanya mulutnya dibuka lebar, eh. Yang ini dibacanya A. Ini eh, ini ini A. Ya, itu kalau short vowels. Tapi kalau long vowels dia dibaca sesuai dengan spellingnya.
Berarti kalau sesuai dengan spellingnya, ya, yang A itu dibaca A, contohnya pada kalimat made, make. Kalau U itu juga dibacanya you. Contohnya mute, ya. Kalau O juga dibacanya O. Misalnya about, ya. Terus kalau I itu ya I itu I, salah ya. Misalnya slide. Nah, ini long I. Kalau E itu dibacanya baru I. Seperti itu. Sesuai dengan ininya. Nama-nama spellingnya. Nggak hanya itu, ada sebenarnya ada blending, ada misalnya CH itu nanti dibacanya C. Itu adanya di preschool. Ya, nggak usah khawatir karena saya sadar diri, saya tidak punya kemampuan untuk ngajarin teman-teman lidahnya harus kayak gimana kalau ngomong bahasa Inggris yang benar. Saya sudah mempersiapkan referensi dari video-video YouTube yang sumbernya jelas dari mana, teman-teman bisa cek sendiri. Itu di bukunya sudah ada barcode yang bisa digunakan. Jadi, student itu tidak hanya bersumber dari guru, bahkan guru bisa juga belajar dari video yang disiapkan. Ya, jadi ini sangat membantu. Bayangin kalau anak sudah melewati level preschoolnya, preschool 1 sampai dengan preschool 4, itu mereka sudah bisa nyambungin bunyi-bunyi huruf. Ya, kebayang ya teman-teman. Nah, kalau pre-beginner yang A-nya itu untuk kosakata, yang B-nya ini masih pronunciation dasar dan read aloud. Read aloud adalah salah satu teknik gimana cara anak untuk pede menggunakan bahasa atau conversation atau speakingnya dan juga di pre-beginner B itu dengan read aloud, anak-anak tuh belajar pronunciation-nya gimana sih, Miss? Tuh. Nah, di pre-beginner ini yang akhirnya muncul dikarenakan saya tuh nggak ketemu ya modul atau buku-buku yang mengajarkan part of speech dengan ilustrasi. Part of speech loh teman-teman. Biasanya buku di sekolah ataupun modul gitu, mereka lebih fokusnya ngajarin tensis. Padahal sebelum bisa belajar tensis, anak-anak tuh harus kenal dulu. Mana sih yang subjeknya ini, Miss? Pronoun itu apa, Miss? Noun itu apa, Miss? Kenapa sih, Miss? Ada adjektif. Adjektif itu pasangannya harus noun ya, Miss, gitu. Nah, di buku ini, di pre-beginner C itu, anak-anak itu diajak untuk menganalisis. Oh, adverb itu kayak gini loh. Walaupun tidak dalam, namanya saja pre-beginner. Berarti kata-katanya itu adalah simple, ya. Simple, sederhana itu. Itu untuk yang pre-beginner. Nah, teman-teman bayangin tuh kalau siswa kita penguasaannya pre-beginner ini kan preschool sama pre-beginner ini mereka fokusnya intinya itu menambah kosakata. Sehingga tadi benar bukunya itu dibentuk kayak kamus. Ya, bayangin kalau orang yang belajar bahasa Inggris mulainya itu dari penguasaan vocabularies, tapi vocabulariesnya itu bukan menghafal kata per kata. Kenapa Miss nggak usah menghafal? Karena dia dibantu dengan ilustrasi. Visualnya dibantu dengan ilustrasi yang ada di buku, audionya dibantu dengan teachernya yang harus ngomong bahasa Inggris tentu saja. Kemudian untuk kinestetiknya dia bisa melakukan latihan-latihan yang bervariasi dari setiap modulnya. Jadi semua aspek pembelajaran itu sudah saya pikirin, saya tuangkan di dalam buku ini, teman-teman. Gitu. Gimana dengan beginner, Miss? Nah, untuk beginner tentu saja dia sudah mengasah kemampuan anak untuk berbicara, kegiatan sehari-hari, memperkenalkan diri, memperkenalkan teman, menceritakan tentang masa lalu. Targetnya
Ya, kalau teman-teman sudah ikut pelatihan high five, teman-teman akan mendapatkan 100 list pertanyaan rekomendasi atau 100 pertanyaan awal yang harus dikuasai oleh beginner. Aduh, ya, yang harus dikuasai sama beginner. Makanya goalsnya ketika lulus dari beginner, anak baru akan mendapatkan piagam kalau teman-teman sudah ikut pelatihan. Kenapa Miss piagamnya tidak dijual untuk umum? Buku ujiannya tidak dijual untuk umum. Ya, itu tadi teman-teman. Untuk mengeluarkan itu, aku mau ada standarisasinya. Jadi, nggak sembarangan orang yang bisa pakai. Karena kita ada koordinasinya, ada, oh ini harus kayak gini, laporannya harus ditulis kayak gini teman-teman. Biar apa? Ya, teman-teman kan pakainya high five gitu. Berarti merepresentatifkan saya dong, mewakili saya di daerah teman-teman gitu loh. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman itu harus mengikuti saya. Tidak boleh di bawah kualitas saya. Kalau mau lebih bagus, boleh nggak, Miss? Oh, saya sangat mendukung. Misalnya, dibikin ada rapotnya, dibikin ada parents meetingnya, gedungnya bagus, lebih bagus dari punya saya. Oh, saya sangat mendukung. Bahkan saya siap untuk mengkonsultasikan, ngebantu teman-teman untuk ngebangun high five-nya teman-teman itu menjadi lebih wah. Seperti itu ya. Jadi boleh berimprovisasi di high five, tapi tidak boleh di bawah standar high five. Itu kalau teman-teman sudah ikut pelatihannya, ya. Ini dia, help students understand basic English and speak confidently. Oke, ini untuk level 1 sampai level 4. Setelah level 4 biasanya baru ada pembagian piagam. Di level 5, 6 sampai dengan 7, harapannya itu siswa sudah mulai berkomunikasi dengan PD menggunakan bahasa Inggris ya, mengemukakan pendapat. Saat speaking di high five itu teman-teman, saat speakingnya kita tidak fokus pada grammar. Jadi kesalahan-kesalahan kecil pada grammar, misalnya kita nanya, apa yang kamu lakukan saat liburan kemarin? Terus gurunya keceplosan nanyanya, what do you do on your last holiday? Ya, itu nggak masalah, jangan dipikirin, jangan jadi baper sehingga nggak mau lagi ngajar pakai bahasa Inggris. Nggak kayak gitu. Karena ketika kita speaking, yang dinilai itu 3, teman-teman. Kalau standar penilaian high five, fokus penilaian speaking itu 3. Kepercayaan diri, kelancaran berbicara, dan pronunciation-nya udah benar atau belum. Karena kalau kita salah pakai grammar, tapi pronunciation kita pas, itu tetap masih bisa dipahami. Tapi kalau kita salah pronunciation-nya, walaupun grammar-nya benar, kadang orang nggak ngerti. Harus mikir lama dulu, apa sih yang dia maksud gitu loh. Nah, itu dia teman-teman ya. Sehingga di sini itu diharapkan gurunya itu sudah ngomong pakai bahasa Inggris. Untuk latihannya tenang. Setelah pelatihan, tanpa bayar apa-apa lagi, teman-teman sudah mendapatkan High Five English Teacher Community yang dimana nanti dalam 1 bulan mendapatkan 3 kali ke Zoom kelas belajar bahasa Inggris. Karena logonya, motonya, bukan logo ya, motonya di High Five itu, sebelum mengajar, guru harus belajar. Jadi kerjaan kita tuh bedah modul, conversation selama 1 jam, 3 kali dalam waktu 1 bulan, tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 30, high five punya kerjaan. Guru-guru high five, guru bantu, owner, itu diajak. Yuk kita belajar bahasa Inggris, conversation bahasa Inggris, cara penjelasannya kayak gimana. Basically, karena saya sudah pernah ngajar di bimbel yang cukup keren dan di sana cara ngajarnya itu harus yang kreatif, saya akan berbagi ilmu gimana sih Miss cara ngajar yang kreatif itu, cara ngajar yang lebih mudah dipahami murid itu kayak gimana. Nah, biasanya di speaking class for teacher itu semuanya saya bagikan. Satu lagi yang pengen saya notice, yang pengen saya note sama teman-teman, perhatikan, di high five nggak hanya belajar tensis, tapi ada yang namanya collocations.
Sudah pernah dengar belum collocation itu apa, teman-teman? Kayaknya kalau make, teman-teman itu sering makainya, tapi teman-teman kayaknya belum ngeh tuh. Collocation itu apa sih, Miss? Coba, udah ada yang tahu belum collocation itu apa? Kak Indah Tri, Miss, isi buku High Five itu materinya menyesuaikan sama pelajaran SD enggak? Enggak, Kak. Jadi High Five itu acuan utamanya ada di CEFR levels ya. Kalau yang tadi terlambat, CEFR level itu apa? Nanti silakan tonton saja rekamannya. Jadi kita nggak selaras, kita nggak ngikut kurikulumnya nasional apa yang sedang dipelajari di sekolah. Karena setiap sekolah juga ujung-ujungnya materi bahasa Inggrisnya berbeda toh. Hari ini ke sekolah yang ini belajarnya bab satunya tentang ini, bab duanya ini. Sekolah yang lain berbeda. Sehingga sebenarnya konten dari setiap sekolah itu sama saja untuk level beginner. Kenapa? Karena kurikulum merdeka, kurikulum nasional juga mengacu pada CEFR. Untuk SD acuannya itu A1 sama A2. Untuk SMP itu B1, untuk SMA itu B2. Sehingga kontennya itu ya gitu-gitu aja, hanya saja urutannya yang berbeda. Tapi masalahnya, bayangin, kalau kelas 5, kelas 4, baru daftar bahasa Inggris di kita. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 4 dia nggak nyentuh bahasa Inggris sama sekali. Yang seharusnya dia sudah belajar di level 3 bahasa Inggris High Five, karena dia terlambat mendaftar dengan dia sudah kelas 5, akhirnya dia harus turun level dulu. Karena bahasa Inggris nggak bisa loncat level, teman-teman. Ya kalau dia nggak ada basic, dia belajar bahasa Inggris dari nol, berarti harus dari pre-beginner. Mau nggak mau. Sehingga dengan kondisi tersebut, ya kita nggak bisa dia kelas 5 mulainya dari level 3, dia kelas 6 mulainya dari level 4, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya itu tadi, seharusnya mereka daftar les di kita itu dari kelas 1 SD. Atau minimal deh, kelas 1, kelas 2 itu fokus ke baca tulis hitung. Berarti kelas 3 SD bisa tuh nambah bahasa Inggris. Nah, minimal kelas 3 SD itu sudah start belajar. Ini dia ya. Maka dari itu, salah satu tujuan High Five itu tidak hanya promosi, tapi 70% edukasi, 30%-nya promosi. Jadi, konten-konten player yang disiapkan sama High Five itu adalah konten-konten player gimana caranya mengedukasi wali murid. Kalau kamu mau anakmu bisa bahasa Inggris dan tidak kesulitan di SMP nanti, jangan kau tunda dia untuk daftar bahasa Inggris. Nih, barusan nih, saya dapat satu murid. Sudah kelas 7 SMP. Enggak les sama sekali di SD. Dan di SD itu belajar bahasa Inggrisnya hanya 1 minggu sekali sebagai muatan lokal. Datang-datang hari ini, pertemuan pertama, terus dia harus mulai dari beginner 1. Bayangin. Yang seharusnya SMP itu sudah level 5. Dia harus ngulang dari level 1, dari beginner. Untuk menentukannya gimana? Oh, ada ya. Nah, ini dia. Ada placement test dari High Five, tapi itu juga aksesnya terbatas. Placement testnya itu berbentuk Google Form dan sudah disesuaikan sama konten buku dan ujiannya High Five. Itu kenapa placement testnya tidak dibagikan secara umum. Jadi teman-teman, sebelum saya jelasin keunggulannya kalau teman-teman pelatihan High Five itu apa, dari tadi kita sudah di-spill banyak banget. Oh, ternyata banyak ya kalau kita pelatihan, bedanya pelatihan sama beli bukunya saja. Terakhir, kelas yang ada itu adalah kelas intermediate. Nah, kelas intermediate ini dia sudah ada video pendeknya, analisis speech. Jadi ada yang pidato, terus kita ngisi berdasarkan listening videonya. Terus ada soal analisis berbentuk uraian, mengasah skill anak untuk berani mengemukakan pendapat, membuat keputusan, dan semakin kreatif. Jadi nanti bagian writingnya dia lebih panjang untuk level 8, 9, 10. Di sini benar-benar guru harus wajib pakai full bahasa Inggris.
Nggak usah takut, karena kalau join misalnya ngajar nih, kita belum belum bisa nih Miss bahasa Inggris. Kalau saya harus langsung buka dari level 8, kayaknya saya nggak mampu Miss. Ya siapa yang suruh kamu bukanya langsung dari level 8? Kita bisa bukanya dari hanya preschool saja. Ya, kita buka dari preschool aja tuh. Preschool itu cuman ngajarin baca gambar. Teknik pengajarannya beda dengan yang biasanya. Teknik ngajar preschool itu lebih ke kayak ngajar anak-anak TK lah, garis besarnya seperti itu. Ya, nah, satu lagi tadi diingatkan teman-teman, silahkan nanti kalau untuk yang sudah pelatihan ya tentu mereka mendapatkan speaking class for teacher. Nah, saya tuh senang banget, jadi ada satu kisah ya, namanya Ibu Tarwiyah ikut pelatihan tatap muka di Solo. Orangnya sudah lumayan berumur, teman-teman. Saya nggak bilang tua ya, tapi semakin dewasa, saya bilang. Kenapa? Karena beliau masih semangat sekali untuk belajar. Ketemulah saya di Solo, ikut pelatihan online, online lagi, pelatihan offline, pelatihan tatap muka. Pas pelatihan, Bu Tarwiyah itu saking kosongnya, dia sampai kayak gini, teman-teman. Gedek, gedek gitu. Sampai ngantuk. Ya, dengerin saya ngoceh di depan, padahal saya tuh udah keringetan, udah karena kan pelatihannya itu durasinya pendek ya, 4 sampai 4 jam itu sudah mentok gitu. Sedangkan kadang praktek itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, Bu Tarwiyah itu sampai ngantuk-ngantuk, Bu Wiwi panggilannya ya. Bu Tarwiyah itu sampai ngantuk-ngantuk. Terus Bu Tarwiyahnya kayak gimana ya? Aku bilang ini orang kayak gimana? Nanti aku harus ngajarinnya se se apa ya? Se-effort apa aku harus ngebina nih orang. Terus dia bilang, "Miss, kalau saya belum bisa bahasa Inggris, saya belum berani buka ini kursus." Apa yang terjadi, teman-teman? Saya pelatihan high five di Solo itu setelah Lebaran tahun kemarin, berarti sekitar bulan April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember, saya kaget, teman-teman. Ketika dia reading reading read aloud sama saya, pronunciation-nya makin keren. Wah, kata saya, ini progres gede ini. Terus saya tanya, Bu, kok Ibu progresnya sekarang makin jauh ya? Saya dengar ya, pronunciation Ibu makin api gitu. Terus dia bilang, saya ikutin semua tips dari Miss Endah. Wah, saya bilang, bangganya saya tuh sampai mau terharu, teman-teman. Dia guru PAI loh, teman-teman. Guru PAI gitu loh. Guru PAI yang ngajarnya itu ngajar fikih, ngajar agama. Saya bilang, Bu, kapan-kapan ajarin saya ya. Ibu yang ngajarin saya ngaji itu kayak gimana, mahroj yang benernya gimana. Kalau bahasa Inggris nanti saya yang ngajarin Ibu pronunciation-nya gimana. Tuh, Bu Tarwiyah sudah ngebuktikan bahwa sebenarnya untuk menjadi guru bahasa Inggris ini menjawab pertanyaan teman-teman yang tadinya masih mempertanyakan kalau nggak bisa bahasa Inggris sekarang tuh bisa nggak sih ngajar bahasa Inggris? Ini dia ceritanya ya. Jadi eh, yang kita butuhkan itu adalah komunitas, ya, orang yang bisa menjadi fasilitator dan media untuk kita belajar. Tentu kita harus menyiapkan investasi waktu, investasi tenaga, bahkan biaya lagi. Bu Tarwiyah itu setiap bikin kelas, aku tuh bikin kelas teman-teman bahasa Inggris, intens pertemuannya dan khusus gitu, terbatas. Kalau yang gratis kan nggak terbatas berapa banyak jumlah pesertanya. Itu dia ikut terus gitu loh. Ada effortnya, ada usahanya gitu loh. Nah, ada hasilnya. Terus dia bilang, Miss 2026 saya sudah pede buka bahasa Inggris untuk preschool pre-beginner. Enggak masalah saya bilang. Karena belajar sambil mengajar itu hasilnya akan lebih cepat. Gitu. Ya, itu teman-teman saya cek dulu. Aduh, sebentar. Kolom chat kita. Durasi belajarnya berapa? Durasi belajarnya kalau pada umumnya 2 kali 1 minggu itu 60 menit. Tapi boleh kok nambah waktunya asal SPP-nya nambah. Yes, betul. Orang Singapura ada aksen sendiri. Orang India ada aksen sendiri. Bahkan Korea yang sekarang sedang ngetop-ngetopnya itu kalau disuruh bahasa Inggris ada aksen sendiri.
Ya. Jadi nggak masalah, itu adalah identitas sebenarnya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Maulana ini ya. Aduh, Bu Halimah ya. Bu Halimah tuh lupa terus ngubah nama akun itunya ya. Miss, kalau kursus bahasa Inggris di desa itu potensi sekali banget banget, bahkan potensi cuan karena kita tidak punya saingan lembaga yang sudah punya merek. Itu. Tapi ada tapinya. Tantangannya adalah mencari tutor bahasa Inggrisnya gimana. Karena pengalaman aku udah pernah tuh ya buka di dusun, di kampung gitu, di kampung mak aku ya, ibunda tercinta ya, permaisuri ibu suri kita. Buka tuh jalan teman-teman. Wah, langsung full. Hampir 20 anak. Gurunya resign. Cari guru gantinya nggak dapet. Akhirnya tutup. Wes tutup. Aku nggak mau buka program yang kualitasnya nggak bagus. Kayak gitu. Itu sih tantangannya Bu Halimah. Ya. Harga modulnya berapa? Itu rentangnya dari 26 sampai 35-an. Untuk order, teman-teman boleh ke TikTok yang tadi atau teman-teman boleh ke WA ya, boleh ke WA aku. Nanti aku share nomor WA aku untuk itu apa? TikTok Harmony Edu Pro, beginnernya tinggal satu. Mau CO. Oke, siap Miss. Nanti tak kabarin admin dulu ya, Kak ya. Yang mau yang mau CO, C ini tunggu tak tak infoin. Tak infoin ke adminku dulu ya, biar ditambah dulu di Harmony Edu Pro. Oke, kita lanjut dulu. Buruan ya, mumpung masih ada free ongkir di TikTok, silahkan. Tapi di TikTok belum lengkap ya teman-teman. Yang ada di TikTok itu baru preschool sama pre-beginner. Nggak apa-apa, order aja itu dulu biar teman-teman punya gambaran. Buku yang dipromosiin Miss Endah itu kayak gimana sih? Kok kayaknya gembor-gembor banget gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu semangat promosi, kualitasnya nggak bagus gitu ya. Oke, nanti jadwal pelatihan aku infokan di akhir akhir acara ya. SPP minimalnya, Bu Neni, sebenarnya minimal SPP bahasa Inggris itu patokannya bukan dari aku. Aku tidak mempatok berapapun, tapi biasanya aku tanya sama teman-teman, kalian sudah punya les baca tulis belum? Atau les matematika belum? Les mapel belum? Biasanya bahasa Inggris itu minimal setara dengan mapel atau lebih tinggi dari mapel atau lebih tinggi dari baca tulis. Itu ukurannya. Oke. Oke. Kak Arum, nanti dulu lah. Nggak seru kita kalau kalau langsung ya. Pelatihannya nanti aku spill ya teman-teman. Jadwalku di mana saja. 2026 itu sebenarnya jadwal yang sudah fix itu ada di Banyumas, Bandung, eh Yogyakarta. Aku belum buka di Solo ya. Nanti yang dari Solo ke Jogja aja deh. Aku trauma ke Solo teman-teman. Jadi ceritanya pas aku ke Solo, aku itu langsung buka 2 shift pelatihan ya. Di Jogja aku buka full, terus di Solo aku buka juga full. Aku kan nggak punya pengalaman naik KRL ya, komuter lain. Aku kalau inget tuh ketawa terus teman-teman ya. Nah terus hari Sabtu eh, aku di Jogja, terus hari Minggunya aku di Solo. Dari Jogja ke Solo, pas cari di internet itu kan hanya 30 menit nggak nyampe gitu ya, pakai KRL. Oke, aku bilang pakailah KRL. Pas pergi, naiknya kan dari Solo, dari itu apa namanya stasiun Tugu. Itu kan gede stasiun Tugunya. Tak ceritain dulu ya teman-teman ya. Terus pas mau ke Solo, pas pulang dari Solo ke Jogja, aku shock teman-teman. Aku tuh pelatihannya di Sukoharjo kayaknya, bukan di Solo kotanya. Kalau nggak salah ya, aku lupa apa di mana gitu. Pokoknya aku naiknya bukan di Solo Balapan. Aku naik KRL-nya itu sudah di stasiun kecilnya gitu. Setelah aku naik KRL, teman-teman, ya Allah, buka pintu aja susah ya Allah. Setelah itu aku trauma ya Allah. Orang Bangka yang kemana-mananya pakai motor pribadi, angkot aja sepi di sini teman-teman. Aku harus
naik KRL. Jadi aku sementara belum buka dulu pelatihan offline di Solo. Ya, ya. Jadi teman-teman yang di Solo nanti catat tanggal pelatihan untuk di Jogja. Jadi yang Solo ke Jogja aja deh. Ya. Kenapa di Jogja, Miss? Karena tiket pesawat dari Bangka ke Jogja lebih murah daripada dari Bangka ke Solo. Jadi menghemat akomodasi. Gitu. Alright. Nah, kalau sudah beli modul, pasti teman-teman itu punya kesulitan. Kesulitan medianya itu harus ada media pendukung, terutama di listening dan speaking. Terus cara ngajarnya itu kalau kita belum upgrade, kadang cara ngajarnya itu kayak gitu-gitu aja, ya. Assessing penilaiannya kayak exam, placement test itu kita masih nggak punya. Appreciation apalagi. High Five sudah memiliki yayasan, ya, walaupun belum punya nomor induk di dinas, ya. Tapi dia sudah punya yayasan, sudah punya NIB. Jadi teman-teman sudah terdaftar di Kemenkumham juga, sudah punya hak merek. Jadi saya sudah mengeluarkan piagam penghargaan. Ingat bukan sertifikat ya teman-teman, karena sertifikat itu ada kayak akreditasinya gitu loh, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi lembaga kursus yang sudah ada nomor pokok dari dinas itu baru bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, kita baru mengeluarkan piagam. Jadi apresiasi untuk murid itu berbentuk piagam. Oke, ini tadi ya kelebihan kalau teman-teman hanya membeli buku saja dan membeli pelatihannya. Sekarang yuk kita spill. Kapan pelatihannya? Tak cek dulu ya. Tak cek jadwalnya dulu karena aku juga lupa teman-teman. Aku baru buka pelatihan offline itu setelah Lebaran ya, karena di Januari, Februari, sebenarnya Februari ada agenda ke Bandung, tapi kalau nggak ada orangnya itu nggak jadi. Oh enggak, salah. Iya Ding. Enggak, Bandung itu Juni teman-teman. Aku tuliskan terlebih dahulu ya, nanti nomor kontaknya. Oh kayaknya ini yang mundur ya. Semarang, Kendal. Adakah orang Semarang dan Kendal? Coba komen. Teman-teman dari kota mana? Biar aku tuliskan jadwalnya. Ini kurang lebih di Januari. Kalau di Januari kuotanya belum terpenuhi, ini minimalnya 6 orang. Minimal ya teman-teman. Kenapa minimal? Karena tiket jujur ya teman-teman. Yang bikin pelatihan high five itu mahal sebenarnya adalah akomodasi saya. Tiket pesawat dari Bangka ke Jawa itu tidak ada yang di bawah 3 juta teman-teman. Itu satu enggak sih bolak-balik sih. Kalau bolak-balik itu 3 sampai 4 juta loh teman-teman. Aduh Mojokerto jauh banget ya. Aku kayaknya trauma deh ke Mojokerto. Enggak, Mojokerto Ponorogo itu aku kayaknya kayak mau pingsan ke sana teman-teman. Ya, Semarang itu tanggal 6 Januari tanggalnya masih belum. Aku tulisnya di mana ya teman-teman ya? Oh, tunggu. Tak tulis di ini aja. Di note. Aduh, noteku banyak ya. Aduh, kelihatan. Aduh, dia kelihatan itunya ya. Kaltim. Kalau Kaltim, kalau arah Kalimantan saya belum buka, Ibu. Kalimantan saya hanya buka online. Ya, tak tulisin terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita ada di Semarang. Semarang itu Kendal dan sekitarnya. Ini silahkan hubungi membernya High Five, Miss Titi. Nanti di screenshot aja ya, teman-teman ya. 223453. Ini Miss Titi adalah salah satu member High Five yang join mulainya dari basic, yang awalnya hanya kursusan yang bayarnya tiap pertemuannya itu hanya bayar 5.000 teman-teman. Terus tak edukasi, tak kasih caranya. Gini loh Miss, kalau Miss mau lebih mumpuni lagi, ini loh caranya. Kudus ada nggak? Kudus, Kudus. Yuk coba komen, Kudus ada nggak? Batang itu dekat sama Brebes ya. Aku paling suka ke Brebes karena ada Mbak Risa. Kalau Brebes ngomong aja kapan, nanti tak mampirin. Pas ke Jogja tak mampirin Brebes gitu. Pas ke Solo tak nggak ke Solo ya tahun ini ya belum ada jadwal ke Solo ya. Nih,
Banyumas. Yo, ada Banyumas? Banyumas itu ini hampir barengan sama Jogja. Banyumas, Purwokerto, dan sekitarnya silahkan hubungi salah satu member High Five itu Miss Lila. Ya, silakan ya teman-teman di screenshot atau langsung di save boleh. Yogyakarta, Yogyakarta ini kemungkinan tanggal 2 Mei ya. Sebenarnya ini sudah ada loh. Ini Mei, ini Februari. Tapi silahkan booking. Mana yang cepet full kuota, aku cepet datang. Kayak gitu aja deh. Mana yang kuotanya cepet full, aku cepet datang. Ini Bu Endah Situmulyo ya. Situmulyo apa Situmulyo gitu ya. Pokoknya Bu Endah AH 159. Hubungin Bu Endah ya. Nanti pelatihannya kalau hanya sedikit itu di rumah Bu Endah aja. Kami nih sama-sama Endah nih. Terus di Bandung. Yuk, Bandung, ada Bandung. Yang Solo merapat ke Jogja ya. Yang Solo merapat ke Jogja. Bekasi. Kalau Bekasi itu Februari boleh tuh. Bekasi tuh, yuk. Februari Bekasi aja yuk. Sebelum puasa tapi ya. Bandung itu ke Miss Aulia. Ini seatnya terbatas ya teman-teman ya. Sekali pelatihan itu kurang lebih 10-an doang loh. Jadi cepet-cepetan. Siapa yang cepet ya? Terus di mana lagi ini? Oh sudah, baru itu aja. Jambi boleh. Yang Jambi silahkan kalau ada. Brebes sama Bekasi boleh. Brebes sama Bekasi Februari ini boleh. Kalau Brebes itu ke Mbak Risa ya teman-teman. Brebes, Batang, Tegal. Pokoknya area sana itu ke Bu Risa. Kalau Pati, Kudus itu boleh ke Bu Anis. Tak tulis. Brebes, Tegal ini ya. Nah, langsung waiting list dulu aja. Kontak dulu, ini bantu cari orangnya. Nanti kalau sudah ada 6 orang itu nggak apa-apa. Biar teman-teman juga hemat akomodasinya. Teman-teman bayangin 4 juta itu baru pesawat loh teman-teman. Belum penginapan aku. Kalau teman-teman ada kamar kosong, nggak apa-apa nginepnya di situ. Di akhir teman-teman juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ada nyamuk, terus nggak dingin. Aku nggak bisa dingin teman-teman. Itu ya. Ini Mbak Risa, Bu Risa, Bu Risa Ahe. Lampung, boleh, Lampung. Lampung kayaknya bulan apa ya? Lampung April deh. Kemarin aku bilang sama Bu Etu Windy itu April. Sebentar, Lampung. Ini tim-tim aku ini gercep ya. Mereka sudah pernah. Jadi orang yang aku tunjuk ini adalah orang-orang yang sudah pernah menjadi IO dan sudah biasa ngurusin. Biar satu pintu gitu ngurusnya. Nih Lampung, Lampung langsung waiting list ya karena sudah ada seat booking seatnya. Jadi yang Lampung itu udah nggak banyak lagi. Kalau kemarin di Bandar Lampung aku sudah pernah, di Lampung Tengah aku sudah pernah. Jadi ini kayaknya arah Lampung Timur deh. Ini Bu Etu Windy. Di screenshot ya teman-teman ya. Awas itunya. Sebentar, saya scroll dulu. Purwokerto, Banyumas, merapat sama Bu. Itu, Sidoarjo boleh. Sidoarjo, Surabaya ya. Surabaya. Wah, kemarin pecah sekali nih. Surabaya, Sidoarjo. Sidoarjo itu paling banyak pesertanya sampai 20 orang loh. Keren banget. Ini langsung ke Bu Siti Alia. Bu Siti Alia. Mana nomornya? Nomornya nggak ketemu teman-teman. Nih, mana sih? Salah. Sebentar, aku cek dulu. Gimana sih lihat ini?
Sebentar, di mana sih teman-teman ya? Kok nggak kelihatan ya ininya ya, nomor WA-nya ya? Sebentar ya, tanggung. Wes, kalau Kaltim itu silahkan DM aku. Nih, se. Nih, untuk Kalimantan, aku belum pelatihan ke sana ya. Sulawesi dan sekitarnya itu silahkan kontak aku langsung. Ini nomor kontakku. Iya sih. Ya, tapi kayaknya Kaltim bisa ke Surabaya deh. Kan bisa itu loh naik kapal. Karena mahal banget loh teman-teman ke Kaltim itu loh. Aku tuh kasihan teman-teman bayar itunya loh, bayar akomodasinya loh. Oke. Oh, high five itu artinya tos. Jadi sebelum pulang biasanya penutupnya gini. Okay, that's all for today everyone. How do you feel today after learning with me? Are you happy? Yes, happy, Miss. Misalnya gitu. Alright then, before we go home, let's say hamdalah, alhamdulillah. Alright, good afternoon, see you, give me high five. Plak, gitu. Itu biasanya penutupnya. Jadi slogannya itu give me high five. Oh iya, nggak tahu di WA-nya Bu Alia itu nggak kelihatan loh. Ininya loh, nggak kelihatan nomornya. Jadi aku nggak bisa share ya. Silahkan teman-teman ya, boleh diketik Kak Reni ya. Ya, boleh ke Bu Alia. Oh ya, terima kasih Bu Marti. Aduh, baik sekali ya. 0823 3712 merapat. Sudah di SS semuanya, teman-teman? Oke, boleh di SS dari atas sebentar. Nih, tulisannya agak yang penting bisa dibaca lah ya. Ya, 1, 2, 3. Bu Wiwi, apakah sudah ada di sini belum? Sudah, Miss. Oke, oh iya. Alright. Lagi dari Brebes, Lampung, Surabaya. 1, 2, 3. Lampung April ya teman-teman. Pokoknya nanti jadwal pelatihannya itu siapa yang duluan full kuota itu bisa booking duluan mau bulan apa. Kalau biayanya nanti kita hitungkan dulu akomodasinya kayak gimana. Aku tuh trauma loh. Ada nggak sih jalan lain ke Solo itu selain naik KRL gitu yang hemat gitu. Sumpah aku ke trauma. Trauma sekali ya. Oke. Sebentar kita saya benahin dulu teman-teman. Saya coba share screen kembali. Kita lanjut ke materi dulu. Mojokerto sama Ponorogo itu jauh sekali Kak dari Bangka Belitung Kak. Jadi pas aku ke sana tuh aku tuh kaget. Teman-teman aku itu orangnya introvert. Percaya nggak sih kalau aku bilang aku introvert? Terus aku itu orangnya jarang keluar rumah teman-teman. Jadi ketika aku jalan jauh, pas aku ke Ponorogo kemarin, aku menghabiskan hampir 1 minggu di perjalanan ya. Karena bolak-balik aku pelatihan langsung 3 kota. Ponorogo, Brebes sama Solo ya. Akhirnya aku pulangnya dari Jogja. Enggak ding dari Solo aku pulangnya oh enggak aku kereta. Solo Solo Jakarta itu aku kereta malam. Nah gitu. Nah, habis itu karena apa ya? Kecapean mungkin ya. Aku tepar banget. Jadi di kereta dari Solo ke Jakarta, aku nggak sadar apa-apa. Ketika bangun, aku memang minum antimo ya. Memang sengaja mau istirahat karena badanku udah sakit-sakit, udah capek banget. Aku minum antimo. Jadi dari Solo ke Jakarta itu, dari Solonya jam 8 malam sampai Jakarta itu jam 4 setengah 5 subuh. Aku nggak sadar apa-apa.
bangun-bangun udah nyampe itu. Jadi aku tuh masih kayaknya kalau Jawa Timur aku sampai Sidoarjo aja dulu. Ya, gitu ceritanya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, High Five itu pengen ngasih teman-teman itu sesuatu yang lebih banyak bergizi, sesuatu yang banyak seratnya dan ada vitaminnya. Kenapa? Karena dalam mengajar itu, ya, konten dan metode, konten yang menarik, buku yang menarik, media yang menarik, itu adalah gizi. Jadi kalau kita mengajar, tapi kita nggak bisa membawakan hal tersebut, nggak punya medianya, kita itu kayak makan, tapi cuman karbohidrat semua. Akhirnya nanti jadi obesitas. Kita nggak ada makan gizinya, kita nggak ada makan eh, serat dan vitaminnya nggak ada. Sehingga High Five menghadirkan cara mengajar yang lebih baik. Oke, tadi saya sudah cerita sedikit tentang Bu Titi. Hari ini saya kepengen Bu Titi sekalian berbagi ya, gimana sih kemarin? Tapi nggak usah panjang-panjang ya Bu. Saya kasih 3 menit saja. Saya pengen tanya, eh, kenapa Bu Wiwi, bukan Bu Titi ya, kenapa Bu Wiwi itu kok berani-beraninya buka bahasa Inggris? Kalau tadi kan versi saya tuh sudah kagum dari proses pembelajaran Bu Wiwi dari awal selesai pelatihan sampai sekarang akhirnya baru berani buka programnya. Kok berani-beraninya ya guru yang tadinya ngajar agama akhirnya memberanikan diri mengajari bahasa Arab ya Bu ya, ngajar bahasa Arab, memberanikan diri ngajar bahasa Inggris. Coba alasan dari Bu Wiwi akhirnya mau bayar pelatihan High Five dan mau memilih High Five itu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam. Ini ya, Miss. Emang saya ini ya, saya itu jobnya ya emang di ini ya, di agama-agama. Saya juga ngajarnya di madrasah, terus guru ngaji, juga guru ini apa namanya, ngisi pengajian ibu-ibu muslimat fatayat gitu ya. Saya masuk ke bahasa Inggris itu apa ya? Saya merasa tertantang untuk belajar lagi. Saya emang suka belajar, Miss. Jadi apa ya? Saya tuh penasaran di matematik juga. Saya juga bukan faknya tuh. Jadi saya tuh suka hal-hal yang baru, itu Miss. Jadi semakin saya penasaran, saya tuh pengen semakin tahu. Jadi semua arahan-arahan dari Miss Enda saya ikuti di FB, semua yang ada bahasa Inggrisnya saya ikutin semua. Ya di TikTok saya ikutin semua. Jadi beranda FB saya tuh ya isinya ya bahasa Inggris kalau di scroll. Dan pokoknya saya suka banget Miss ikut High Five itu ya fun banget karena apa? Setiap hari saya harus ini ya, harus dengerin ini pokoknya mah. Ya di FB, di TikTok selalu mengikuti kadang denger musik-musik, kadang dengerin ini ya, apa namanya tuh? Ya dialog-dialog yang ada di itu juga kadang ikut live, kadang cuman dengerin aja nih. eh Read loud terus apa tuh repeat again gitu kan suruh nyatat sayanya ikutan nyatat pokoknya apa ya yang buat saya suka tuh merasa tertantang aja Miss Alhamdulillah dan saya tuh yang pertama intinya ketika belajar dari kecil saya tuh suka belajar ketika saya waktu disuruh orang tua saya kamu pulang harus bisa kamu harus bisa baca kitab pulang gitu jadi saya tuh merasa tertantang, Miss. Jadi saat di sana saya tuh belajar begini-begini, ya alhamdulillah. Pas pulang itu ya bisa itu maksudnya ya sedikit-sedikit bisa gelar ilmu gitu. Dan ini bahasa Inggris ilmu yang baru, Miss. Dan saya itu merasa tertantang kayak matematik bahasa Inggris. Gitu, Miss. Sekian dari Oke. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, denger yang nurut, nurut deh pokoknya. Nurut aja gitu ya. Karena berbuah nurut tadi akhirnya bisa. Tapi aku kagum sih sama semangatnya Bu Wiwi. Bu Wiwi itu nggak pernah absen. Paling kalau absen tuh sakit. Kalau udah nggak bisa bangun lagi baru tuh absen.
ya. Aku juga jadi semangat ngajarnya. Jadi aku nggak pernah absen ngajar kalau aku nggak sakit sama suara hilang. Karena aku itu ya tadi ya, kayak kayak apa ya, ngomongnya itu terlalu diporsir, terlalu menggebu-gebu, akhirnya suaraku sering hilang setelah Zoom. Aku harus minum banyak juga gitu. Nah, kalau itu tadi dari Bu Wiwi, versi yang udah jauh dewasa dari kita gitu ya. Kalau versi yang milenial yang hampir seumuran sama saya pengen minta tolong sama salah satu member saya yang awalnya juga nggak pede bahasa Inggrisnya hanya mentok di grammar. Miss Desi sudah hadir belum ya? Halo Miss Desi. Kayaknya Miss Desi tadi ada ya komen ya, tapi eh atau Miss Nila dari Sidoarjo, apakah sudah hadir? Oke. Nah, tuh saya pengen tanya salah satu tim juga dari Palembang yang jumlah muridnya sekarang sudah lumayan. Bukan lumayan sih sebenarnya, sudah banyak. Yuk, coba ke Bu Sismita, apakah bisa saya tanya dulu berapa jumlah murid high five-nya sekarang? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke. Jumlah Heeh. mudi sekitar 18, Miss. Untuk high five-nya. Ya, Oke, Kak Sismita bergabung AHE-nya kapan? tahun kemarin, Miss, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Apa sih yang bikin Kak Sismita itu memilih memilih high five sebagai program bahasa Inggris di unitnya? Karena rata-rata di tempat saya itu kan kebanyakan anak TK, Miss. Mm-mm. Terus banyak juga yang kelas 1, kelas 2 itu masih belajar baca. Sedangkan apa namanya saya lihat di ininya high five itu bagus banget kalau untuk anak-anak masih yang pra gitu kan. Saya mencarinya di situ dan nemunya di high five. Jadinya saya bergabung di high five. Dan Ah, alhamdulillah gitu. Sekarang anak saya juga sudah berani berkenalan dengan bahasa Inggris walaupun usianya masih 6 tahun. oke. Apakah buku preschoolnya sangat ramah anak dan bisa dibawa di kelas, Bun? Sangat-sangat Bunda, sangat ramah anak. Mereka happy sekali kalau setiap mau masuk ke kelas bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Iya, Ya, sama-sama Bunda. oke. Sebelum kita tutup, tak jelaskan sedikit lagi, teman-teman, kalau misalnya bergabung, ya. Apa saja yang akan teman-teman dapatkan ya? Ini alurnya. Ini alur kalau teman-teman mau join. Tadi daftar pelatihannya sudah saya share. Saya sangat merekomendasikan untuk pelatihan tatap muka karena jauh lebih leluasa untuk melakukan praktek. Untuk online itu kita ada praktek, tapi lebih banyak ditampilkan via video. Biaya pelatihannya sama saja, hanya yang membedakan kalau offline itu ada beban akomodasinya. Gitu doang yang berbeda. Nah, fasilitas yang teman-teman dapat itu salah satunya adalah starter kit. Isi di dalam starter kitnya ada 5 modul tiap kelas. Jadi preschool 1, pre-beginner 1, beginnernya 1, pre-intermediate 1, intermediate-nya 1. Jadi ada 5 buah modul, 3 buah modul ujian kenaikan level, 2 set game card, 1 tas starter kit, banner, buku panduan. Untuk soft filenya atau file pendukung, teman-teman akan langsung mendapatkan satu folder berisikan ratusan flyer untuk promosi, edukasi, video penjelasan singkat tentang high five yang berbentuk animasi untuk wali murid. Kemudian ada satu set 100 pertanyaan untuk beginner yang bisa digunakan sebagai target speakingnya. Kemudian lisensi tidak perlu perpanjangan. Jadi satu kali biaya pendaftaran sudah gratis speaking class for teacher, sudah gratis media-medianya, bisa konsultasi kalau mau promosi offline.
Ya, saya buka tuh. Tapi syaratnya cuma satu, langsung eksekusi. Ada dua yang perlu diperhatikan saat join membership High Five. Yang pertama, tidak perlu relisensi dan yang kedua, tidak ada hak area. Itu semua untuk materi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Kita masuk pas jam 9, kita bahas, saya buka 5 pertanyaan maksimal. Untuk Bangka itu 2 jutaan, Kak Indah. Untuk Bangka 2 juta. Biaya pelatihannya itu 1.800.000 di tahun 2026. Tapi itu belum akomodasi dan kalau online itu belum ongkir ya. Oke, teman-teman apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Biaya gabung ke Sidoarjo. Pokoknya arah Jawa itu berarti sudah di atas 2 juta, teman-teman. Kalau di Bangka 2 juta, berarti bayangin dari Bangka ke Jawa itu nambahnya berapa? Kalau nambahnya 4 juta, berarti 4 juta ini belum termasuk tempat pelatihan ya. Kalau plus tempat pelatihan, berarti kita harus sewa room resto atau di hotel gitu ya. Nah, kira-kira biasanya akomodasi per orang itu 500 sampai 750.000. Semakin banyak orangnya, kemungkinan bisa dapat diskon. Tapi rata-rata kalau maksimalnya 10 orang, berarti kurang lebih 500 sampai 750.000. Tergantung nanti saya kesananya bulan apa. Karena kan tiket pesawat itu beda-beda ya teman-teman. Kalau dihitung sekarang tuh nggak akan masuk gitu loh. Kalau teman-teman mau tahu fix biayanya itu langsung komunikasi ke nomor yang tadi saya share. Karena itu IO yang ngurusin. Aku nggak mau ribet teman-teman. Aku tuh tinggal berangkat aja. Semuanya IO yang bayar gitu loh. IO yang ngatur. Palembang, Palembang. Yuk Februari yuk. Aku mau ke Palembang kayaknya. Boleh? Palembang langsung kontak aku boleh atau Bu Umu Wafa. Nanti aku kasih nomor Bu Umu Wafa. Kalau online itu 1.800.000, tapi aku belum merekomendasikan kecuali Kalimantan dan Sulawesi. Selama masih di daerah Jawa, teman-teman bisa ajak teman sehingga akomodasinya bisa dibagi. Jadi 4 juta itu tidak ditanggung sendirian. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Anissa. Kalau kita mau placement test tapi belum jadi member, terus gimana caranya? Bisa lewat interview. Ya. Gimana caranya? Ditanyain aja, Bu, anaknya sudah pernah les bahasa Inggris belum? Kalau belum, berarti ya sudah dianggap mulai dari nol. Gitu, itu doang kok. Pelatihan online, jadwalnya ada, tidak ada. Online itu ada di tanggal 25 Januari, teman-teman. Tapi teman-teman itu ya itu tadi kalau online terbatas, kadang gangguan sinyal, kadang kadang layar, apalagi kita nggak punya laptop, layarnya hanya lihat dari layar handphone, tentu lebih banyak kekurangannya. Hanya saja, apakah dia tetap efektif ada atau worth it? Ya, dengan semua fasilitas yang teman-teman dapat itu masih worth it kok. Aku berani garansi. Oke, aman. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan interviewnya, pertanyaan interview. Wah, kalau sudah jadi member itu mau konsultasi, mau curhat aja aku terima, teman-teman. Aku itu orangnya kan tidak suka keluar rumah ya. Jadi teman-temanku lebih banyak teman-teman online daripada teman-teman offline. Ketika aku nikah, yang datang ke nikahan aku itu ya teman-teman orang tuaku. 1.000 undangan itu undanganku paling 100 doang. Itu aja yang datangnya 2. Bayangin teman-teman, 3. Aku nggak punya temen di sini. Aku tuh bestinya di online. Ada ya orang kayak gitu ya. Oke, sudah habis. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Tidak bisa ditambah isi starter kit tidak. Oh ya, Miss, isi starter kit bisa diganti nggak? Nggak bisa diganti sayang, karena starter kit itu ada biayanya. Jadi beli loh. Jadi starter kit itu tidak gratis teman-teman. Aku minta tolong dibuatkan starter kit itu. Jadi aku juga beli ke orang gitu ya.
Sehingga paket starter kit itu untuk modulnya itu random dan harus ada di semua kelas karena itu nanti dipakai untuk praktek. Untuk pre-beginner itu listeningnya gimana? Kalau sudah jadi member, dia ada link referensi listeningnya. Enak ya? Gitu. Oke, sebelum kita beranjak dari tempat duduk masing-masing, mari kita berfoto-foto dulu untuk kenang-kenangan dan untuk eksis di status kita, teman-teman. Ya, boleh di open cam, yang mau open cam, kita akan abadikan terlebih dahulu. Satu, ini ada 3 layar ya. Layar pertama terlebih dahulu yang open cam semua, Masya Allah. Terima kasih. Satu, aduh nggak kelihatan ya, nggak terang ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua itu layar pertama tuh banyak yang tutup itu ya. Nggak apa-apa, yang nggak bisa nggak masalah ya, teman-teman ya. Sebentar, saya kopas dulu. Tiba-tiba nggak bisa dibuka, teman-teman. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, jangan beranjak dulu. Tunggu, masih diusahakan, teman-teman. Baru satu kali tadi. Dianda. Tunggu, guys. Tunggu. Ini kenapa telegramku ya? Ya Allah. Tak fotoin. Sebentar, sebentar. Ulangi. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua. Terima kasih. Layar kedua, satu, dua, tiga. Oke, layar terakhir. Layar ketiga, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa lagi, kalau mau tanya aku lagi, silahkan komen di grup Harmoni Bimbel ya. Nanti kemungkinan setelah ini saya masih ada hutang 1 kali Zoom di grup Harmoni Bimbel itu, sedang diatur dulu jadwalnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Miss. Thank you.